Hujan es menerjang Malang, bangunan rusak dan pohon-pohon tumbang. Thailand taklukkan Vietnam 2-0 di leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Terbukti konsumsi narkoba, artis Nia Ramadhani, suaminya Ardi Bakri dan sopirnya dituntut 12 bulan rehabilitasi. Halo, selamat malam pemirsa. Hujan lebat dan angin kencang sore tadi membuat sejumlah pohon tumbang di Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Angin kencang disertai hujan deras yang melanda ibu kota menyebabkan pohon besar tumbang dan menimpa dua mobil minibus di halaman parkir Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Badan mobil ringsek di bagian depan dan belakang akibat tertimpa pohon setinggi 17 meter. Warga yang berada di halaman parkir panik dan berusaha menyelamatkan kendaraannya. Saya mau mindahin mobil, nggak keburu. Buru besar itu tahu tumbang itu pohon. Diduga mobil yang tertimpa pohon tumbang adalah milik salah satu dokter Rumah Sakit Pelni. Hujan dan angin kencang juga akibatkan pohon besar tumbang dan menimpa dua mobil di depan Gor Tangerang. Akibatnya 5 orang terluka. Menurut pihak BPBD Tangerang, ada 7 titik pohon tumbang di kota Tangerang. Selain menimpa mobil dan melukai 5 orang, peristiwa ini juga mengakibatkan arus lalu lintas di sejumlah jalan protokol Tangerang macet. Di Jakarta dan Tangerang, Banten, Miftahul Gani dan Sukron, iNews melaporkan. Hujan es disertai angin kencang di Malang, Jawa Timur mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Cuaca buruk juga mengakibatkan rumah rusak. Hutan es, hutan es, hutan es. Hutan es. Cuaca buruk yang terjadi di Malang, Jawa Timur terekam kamera warga. Beberapa video cuaca buruk viral di media sosial. Hujan deras juga disertai es. Akibatnya beberapa rumah warga rusak karena atap tertiup angin kencang. Penyebabnya apa tadi, Pak? Angin, hujan angin, angin lebat. Angin sertai hujan itu, Pak? Iya, hujan deras sekali. Iya. Nah, ini yang rusak berapa ruangan, Pak? 1, 2, 3. 3 ruangan ya? Iya. Cuaca buruk juga mengakibatkan beberapa pohon besar roboh, seperti pohon berdiameter hampir 1 meter di Jalan Dr. Cipto, tumbang dan menutup seluruh ruas jalan selebar 15 meter. Petugas DLH dan BPBD Kota Malang mengevakuasi pohon tumbang karena jalan raya ini termasuk salah satu jalan utama di Kota Malang. Pohon tumbang akibat cuaca buruk juga terjadi di Jalan Parangtritis yang menimpa mobil warga yang sedang parkir. Parkir di depan warung bakso Manjuk. Tiba-tiba hujan. Hujan deras, saya. Kepala BMKG Malang Anu Supraitno menyatakan, hujan es disertai angin kencang disebabkan awan cumulonimbus. Fenomena hujan es bersifat sangat lokal. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Indonesia bermain imbang dengan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Peluang Indonesia dan Singapura sama-sama besar untuk lolos ke partai final. Laga Indonesia melawan Singapura di Stadion Nasional Rabu malam berakhir imbang meski Indonesia unggul lebih dulu pada menit 28 lewat Witan Sulaiman. Kerjasama 1-2 dengan Asnawi Mangku Alam, tendangan terarah Witan menembus gawang kiper kawakan Singapura Hasan Suni. Pada babak kedua, Indonesia kehilangan fokus dalam bertahan ketika terus menyerang. Ihsan Fandi berhasil meneruskan umpan Faris Ramli ke gawang tim Garuda dan menyamakan kedudukan.
Dengan hasil imbang 1-1, Indonesia dan Singapura masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke final. Pada Piala AFF kali ini, tidak ada aturan gol tandang walau pertandingan digelar 2 leg. Kelolosan ke final akan ditentukan dengan keunggulan agregat gol. Sehingga pada leg kedua nantinya, pertandingan harus menghasilkan pemenang lewat keunggulan gol. Jika masih imbang dalam babak normal, maka akan dilanjutkan ke babak tambahan. Begitu pula ketika masih imbang di babak tambahan, berapapun skornya maka akan dituntaskan melalui adu penalti. Pada leg pertama kemarin malam, Indonesia bisa saja unggul jika wasit memberi penalti karena pelanggaran pemain Singapura. Namun tidak adanya video assistant referee membuat Indonesia gagal mendapat hadiah tendangan 12 pas. Hasil pertandingan Indonesia kontra Singapura di leg pertama semifinal AFF bisa saja berbeda andai wasit Kim Hee-gon asal Korea Selatan lebih jeli. Indonesia bisa saja mendapat hadiah tendangan penalti karena Ricky Kambuaya dijegal bek Singapura Nazrul Nazari di garis kotak penalti Singapura. Namun wasit menilai pelanggaran berada di luar kotak penalti sehingga hanya memberi tendangan bebas untuk Indonesia. Jika melihat tayangan ulang, memang pelanggaran berada tipis di dalam kotak penalti. Namun tidak adanya teknologi VAR dalam Piala AFF membuat keputusan wasit tidak bisa direvisi. Keputusan AFF tidak memakai VAR karena minimnya perangkat pertandingan khusus serta kondisi teknis yang sulit dicapai karena masih dalam pandemi COVID-19. Thailand membungkam Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020. The War Elephants menang 2 gol tanpa balas. Thailand membungkam Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Pada menit ke-14, Thailand mampu unggul lewat Chanathip Songkransin yang menuntaskan serangan balik Thailand. Terus menekan, pada menit ke-23 The War Elephants menggandakan keunggulan. Chanathip mencetak gol keduanya usai mendapat umpan dari Sarah Huyen. The Golden Star Warriors terus mencoba untuk mengembangkan permainan setelah tertinggal. Namun hingga jeda, keunggulan 2 gol untuk Thailand tetap bertahan. Pada babak kedua, Vietnam mampu menciptakan peluang emas pada menit ke-67. Nguyen Quang Hai melepaskan tembakan yang masih membentur mistar gawang. Pada menit ke-84, Thailand mendapat hadiah penalti setelah Dodoi Main melanggar Supachai Chaidet di dalam kotak terlarang. Namun Chanathip yang menjadi algojo gagal melakukan tugasnya. Hingga akhir pertandingan, skor 2-0 untuk Thailand tetap bertahan. Hasil ini menjadi modal positif Thailand pada leg kedua yang akan digelar pada hari Minggu mendatang. Still waving towards the team of officials. He's not happy. Ayo dukung desain besar olahraga nasional, cetak juara. Ya pemirsa, masa buruh di Provinsi Banten geruduk ruangan kerja Gubernur Banten. Informasi selengkapnya usai jeda.